Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah statistika dan probabilitas. Kita lanjutkan mata kuliah materi yang kemarin. Minggu kemarin kita bahas tentang metode sampling ya. Ada sampling random dan sampling random. Nah, kemarin sampling random itu ada beberapa metode ya. Ada sampling random atau sampling kita ada beberapa metode. Yang pertama ada sampling random sederhana ya, dengan menggunakan tabel acak. Kemudian ada sampel sampel berlapis atau sampling suffice ya. Kemudian ada sampling sistematis, kemudian sampling kelompok atau sampling cluster ya. Itu diberdasarkan contohnya kemarin sudah dijelaskan di kelas. Nah, sekarang kita masuk ke sampling non random atau sampling tidak acak. Nah, untuk sampling non random atau sampling non probabilitas ini adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Artinya bahwa satu populasi ya, banyaknya populasi itu kalau kita mau satu populasi, misalkan satu populasi ini ya, ada beberapa kita mau beri sampel ya, titik-titik ini adalah sampelnya misalkan ya. Nah, si sampling yang titik ini tidak mempunyai kesempatan yang sama ya. Artinya di satu orang ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi suatu sampel gitu ya. Nah, hasil dari sampling non random ini memiliki sifat subjektif atau kurang objektif. Nah, hal itu disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, maka probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang. Jadi untuk sampel random ini waktu sampel diambil populasi ya, jadi kurang objektif ya, untuk sampelnya. Nah, yang termasuk sampling non random ya, metodenya yang pertama adalah sampling kuota. Nah, apa itu sampling kuota? Adalah bentuk sampling non random yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan demikian, petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang telah dirinci. Akan tetapi, pengambilan unit samplingnya ditentukan oleh si petugas. Nah, contohnya seperti apa sampling kuota itu? Nah, contoh ya, sebuah kawasan dihuni oleh 1000 kakak misalnya. Nah, dalam rangka penelitian itu diperlukan 50 kakak dalam kategori umur dan pendapatan tertentu. Nah, dalam penentuan sampel sebanyak 50 kakak itu, petugas melakukannya atas keinginan sendiri. Jadi, dari 1000 kakak yang kita ini, jadi petugas memilih sendiri, ya terserah petugasnya untuk menentukan sampelnya, gitu ya. Jadi asal tercapai sampelnya sebanyak 50 kakak, ya. Yang kedua ada sampling pertimbangan. Nah, untuk sampling pertimbangan ini adalah bentuk sampling non random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Nah, cara sampling pertimbangan ini cocok untuk studi kasus. Ya. Contoh, ya dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30%. Ya. Nah, berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti atau ahli, diputuskan untuk menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. Ya. Jadi sampel ini untuk pertimbangan ini karena memang misalkan contohnya ini ya ditentukan peneliti. Jadi kalau misalkan ada datanya 30 ya dipakailah 30 untuk satu data tersebut untuk dijadikan suatu sampel. Nah, yang ketiga ada sampling seadanya. Nah, untuk sampling seadanya ini adalah bentuk sampling non random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Nah, pada sampling seadanya ini, tingkat kepresentatifan sampel tidak terlalu diperhatikan. Contoh, nah pengambilan sampel mengenai ramalan tentang partai yang akan menjadi pemenang pada pemilu yang akan datang
pengambilan sampelnya dilakukan dengan mengumpulkan opini masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah orang-orang yang lewat pada suatu jalan misalkan, gitu ya. Wah, ditanya satu-satu, orang lewat tanya ke satu, kamu milih partai mana, gitu ya, atau yang mana pemilu ini yang mana. Nah, orang-orang yang lewat tersebut tidak merupakan bagian representatif dari keseluruhan masyarakat yang berhak memilih, gitu ya. Itu untuk sampling non-random ya, ada sampling kuota, ada sampling pertimbangan, dan sampling seadanya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Ada teknik untuk penentuan jumlah sampel. Ya. Nah, untuk menentukan banyaknya sampel yang dapat diambil dari suatu populasi yang berukuran tertentu, digunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, nah untuk pengambilan sampel dengan pengembalian, artinya apa? Pengambilan sampel ini disebut dengan pengambilan jika anggota yang telah diambil untuk dijadikan sampel disatukan kembali dengan anggota populasi lainnya, sehingga masih ada kesempatan untuk dipilih kembali. Nah, jika dari populasi berukuran N diambil sampel ukuran N kecil dengan pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin diambil adalah N besar, N kuadrat, N kecil, gitu ya. Jadi untuk pengambilan nomor 1 ini, penentuan jumlah sampel ini adalah sampel dengan pengembalian, artinya kalau kita mau ambil sampel misalkan, gitu ya. Nah, ini satu populasi misalkan. Kemudian ini adalah titik sampelnya, mana sih? Warna biru. Oke. Nah, ini adalah sampelnya misalkan ya, yang mau kita ambil. Nah, ternyata kita ambil berapa ini? Misalkan ada 4 orang ini, kita ambil. Jadikan sampel misalkan. Nah, sisanya ini yang 4 sampel tadi bisa dikembalikan lagi ke populasinya. Misalkan sudah dibagi 4 sampel ini, sudah diteliti, kemudian dimasukkan lagi ke sampel yang ini, ya, dimasukkan lagi 4 orang ini, gitu. Nah, jadi mempunyai kesempatan yang sama lagi dipilih untuk menjadikan sampel. Nah, itu yang dimaksud dengan sampel pengembalian, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, contohnya ini ya, contoh dari sampel pengembalian ya. Untuk populasi berukuran 4 dengan anggota-anggotanya misalkan A, B, C, dan D. Dan sampel yang diambil berukuran 2. Maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah 4 2. Ya, sama dengan 16 buah. Ya, karena ada 4 sampel, anggota populasinya ada 4 orang. Ini ada satu populasi 4 orang, kita mengambil sampel yang berukuran 22, ya. Maka jumlah sampel yang mungkin diambil adalah 16 buah. Sehingga sampel pertama A, sampel 2 AB, sampai kita mendapatkan sampel 16 sampel DD. Ya, dengan 2 buah sampel. A1 dengan A, sampel 2 AB. Ya. Nah, secara teoritis, populasi berhingga yang dikenali dengan sampling dengan cara pengembalian dapat dianggap sebagai populasi tak terhingga. Hal itu disebabkan berapapun banyaknya sampel yang diambil, maka populasi tidak akan pernah habis. Ya, jadi tidak terhingga. Jadi satu populasi 4 orang, kita ambil 22, nah sudah dapat 16 buah, kita masukkan lagi yang 16 buah sampel tadi, masukkan lagi ke populasi, sehingga tidak habis-habis ya jumlah populasinya, karena memang tidak terhingga. Nah, itu contoh tentang pengambilan sampel dengan pengembalian. Nah, untuk yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Yang tadi pengambilan sampel dengan pengembalian, yang kedua jumlah pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, untuk pengambilan sampel disebut tanpa pengembalian jika anggota populasi
Nah, pengambilan sampel disebut tahap pengambilan jika anggota populasi yang telah diambil untuk dijadikan sampel tidak disatukan dengan anggota populasi lainnya. Nah, jika dari populasi berukuran N besar ini diambil sampel berukuran N kecil tanpa pengembalian, maka jumlah banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah Cn besar dengan Cn kecil, populasi dan sampel, sama dengan N besar faktorial dibagi N kecil faktorial dalam kurung N besar dikurangi N kecil faktorial. Ya, rumusnya adalah ini, ya, rumusnya ini. Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Contohnya seperti apa? Contoh, untuk populasi berukuran 5 dengan anggota-anggotanya misalkan A, B, C, D, E. Dan sampel yang diambil berukuran 2. Ya, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil ya adalah setelah kita masukkan dalam rumus faktorial tadi adalah 10 buah sampel. Ya, maka kita ambil ke 10 buah sampel tersebut adalah 1 A, B, A, C, A, D, E sampai seterusnya sampai kita mendapatkan 10 sampel D. Itu tanpa pengembalian, ya, tanpa dikembalikan 10 sampel. Nah, itu contoh untuk mendapatkan sampel tanpa pengembalian. Ya, sehingga kita membutuhkan 10 buah sampel yang berpasangan, ya, AB, artinya dua berukuran 2. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi tentang distribusi tentang random, non random, ya. Jadi untuk sampling random, metode samplingnya ada sampling random dan random. Kalau sampling random itu tadi ada sampling random sederhana, ada sampling berlapis, ya, ada sampling random sistematis, ada sampling kelompok atau cluster. Sedangkan untuk sampling non random, ya, atau tidak acak, ada sampling kuota, ada sampling pertimbangan, ada sampling seadanya. Untuk apa tekniknya untuk mendapatkan metode menentukan jumlah sampelnya, ya tadi, ya, satu pertama pengambilan sampel dari pengembalian dan tanpa pengembalian, ya. Ini rumusnya tentu, ini contohnya sudah. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya tentang pengertian distribusi sampling. Nah, yang tadi cuma hanya sampling, populasi dan sampel. Sampling yang masuk ke distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Ya. Nah, distribusi sampling ini adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, ya, kemarin sudah dipelajari, simpangan baku, proporsi atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel yang ada. Nah, distribusi dari rata-rata sampel ini disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Distribusi dari proporsi sampel disebut distribusi sampling proporsi atau distribusi proporsi sampel dan sebagainya. Jadi untuk pengertian distribusi sampling ini adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, ya, simpangan baku, proporsi, ya, yang mungkin muncul dari sampel-sampel yang kita ambil. Nah, untuk jenis-jenis distribusi sampling, nah ini berdasarkan besaran statistik yang digunakan, dikenal beberapa jenis distribusi sampling, ya, yang sering kita ketahui, yaitu distribusi sampling rata-rata yang pertama, yang kedua ada proporsi, kemudian yang ketiga beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata. Nah, distribusi sampling rata-rata ini atau distribusi rata-rata sampel adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel tersebut, gitu ya. Ini adalah distribusi rata-rata sampel besaran rata-rata yang muncul, ya. Jadi hanya dicari rata-ratanya yang muncul dari sampel-sampel yang mau kita ambil, ya. Contoh, pada distribusi sampling rata-rata ini ada beberapa aturan atau aturan, ya, yang berlaku seperti hal berikut ini. Yang pertama, aturan yang pertama, untuk pemilihan sampel dari populasi terbatas. Artinya bila populasi terbatas yang berukuran N besar, ya, dari seluruh populasi,
Nah, distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku rata-rata sampel X yang didasarkan pada sampel random berukuran N kecil dan dipilih dari populasi di atas akan memiliki distribusi normal ya, dengan rata-rata dan simpangan baku seperti ini. Yang pertama, untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian atau N besar, N kecil dibagi N besar itu harus lebih besar daripada 5% untuk tanpa pengembalian. Ya, kalau untuk dengan rumus X sama dengan mu atau simpangan baku X sama dengan simpangan baku dibagi N kuadrat ya, jadi akar kuadrat N akar N besar populasi. Nah, untuk pengembalian sampel atau pengembalian ya. Kemudian yang kedua untuk pengembalian sampel dengan pengembalian, tapi tanpa pengembalian data dengan pengembalian atau N kecil atau sampel dibagi N besar atau populasi itu harus lebih kecil dari 5% ya. Nah, rata-rata X sama dengan rata-rata. Nah, simpangan baku X sama dengan simpangan baku dibagi akar N ya, pada akar N sampel ya. Contoh ya. Nah, contoh. Nih ada toko undur-undur ya. Nah, ada sebuah toko yang namanya toko undur-undur. Nah, dia memiliki 5 karyawan, yaitu si A, si B, si C, si D, si E. Asep, Behom, Cuneng, Dodol gitu kan, Entok gitu ya, misalkan karyawannya. Nah, dengan upah per jamnya itu adalah ribuan ya. Si A mendapat upah 2.000, si B 3.000, si C 3.000, si D 4.000 dan si E 5.000. Jadi upahnya itu per jam ya. Nah, jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi, maka tentukan yang pertama rata-rata sampel dari dua unsur, upah dan dari dua karyawan. Yang kedua, rata-rata dari rata-rata sampel. Yang ketiga, simpangan baku dari rata-rata sampel. Jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, jadi sampel yang kita mau ambil itu tidak dikembalikan lagi ke populasi yang 5 karyawan tersebut. Maka banyaknya sampel yang mungkin adalah ya dengan rumus faktorial tadi yang tanpa pengembalian, gitu ya. Nih ya, tanpa pengembalian ya. Itu ini. Maka untuk menentukan berapa jumlah sampelnya ya, yang pertama 5 karena populasinya ada 5 faktorial, kemudian ya sampel yang mau kita ambil adalah 2 faktorial, maka hasilnya adalah 10 buah sampel. 10 ke 10 buah sampel itu adalah yang pertama 23, 23, 24, 25 ya. Kemudian 33, 34, 35, 34, 35 dan 45. Ini 2000 dan 3000, 2000 dan 3000, ya 2000 dan ini sampel salah ya. Ini kan 23, 22 ya, 24 ya, 25 ya. Ini ada salahnya, salah ketik ya. Sampai terus sampai 4, 5 atau 4000 sampai 5000. Nah, berapa rata-rata sampelnya? Ialah yang pertama sampel 1 adalah 2,5. Yang 2 dibagi 3 berapa? Kedua 3 berapa? Gitu ya. Nah, ini kan berdasarkan upah ya, 2000, 3000. Kita jumlahkan berapa rata-rata. Kita tadi tanpa pengembalian ya. Nah, ini ya tadi ini berdasarkan upah dari kedua karyawan. Ya, upah ada 2000, 3000, 3000, 2000, 3000, 3000, 4000, 5000 ya.
Jadi 4 kali olahan. Nah, sampelnya jadi 2000, 3000, 2000, 3000, 2000, 4000, 2000, 5000, 3000, 3000, 3000, 4000, 3000, 5000, 3000, 4000, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu rata-rata sampelnya, karena yang ditanyakan adalah berapa rata-rata sampel dari dua unsur tersebut, dari upah dua karyawan. Ya, sampel 1 ada 2,5, ya, 2 tambah 2000 tambah 3000 adalah 5000. 5000 dibagi 2 sebanyak 2,5. Rata-rata 5,5. Juga sama, sampel 3, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 tambah 2, 7, misalnya 3,5. Sampai seterusnya. Didapatkanlah rata-rata sampelnya, untuk sampel 1 sampai sampel 10. Rata-ratanya adalah ini. Ya, 2500, 2500, 3000, 3500, 3000, 3500, 4000, 3500, 4000, dan 4500. Ya, nah itu contoh yang pertama untuk mencari rata-rata sampel dari dua unsur. Yang kedua ditanyakan tadi rata-rata dari rata-rata sampelnya, ya, rata-rata dari dua sampelnya, ya. Nah, rata-rata dari rata-rata sampelnya adalah yang pertama mu sama dengan karena populasinya ada 5, karena berdasarkan upah, ya, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ya, adalah sekitar membagi 5, karena satu populasi ada 5, maka rata-rata dari sampel tersebut 3,4, atau rata-rata X sama dengan rata-rata sampel 3,4. Jadi rata-rata dari rata-rata sampel, ya, dari keseluruhan sampel ini, ya. Nah, sampel ini, seluruh sampel ini kita ratakan menjadi 3,4. Nah, yang ketiga, timbangan baku dari rata-rata sampel, ya. Memakai rumus yang ini, ya, rata-rata sampel, ya, pengembalian berarti memakai rumus ini, ya. Dengan timbangan baku dari rata-rata sampel adalah X minus mu atau rata-rata dibagi N sampel kuadrat, ya. X nya itu adalah 2, 3, 4, dan 5 adalah upah dari kelima karyawan tersebut. Kemudian mu atau rata-ratanya adalah 3,4, 3,4, 3,4. Ini adalah rata-rata mu ini, ya. Dan kuadrat dibagi populasi sebanyak 5. Hasilnya timbangan bakunya adalah 1,02. Jadi sesuai dengan syarat yang tadi, ya, untuk pengembalian sampel dengan untuk pengambilan sampel dengan pengembalian, ya, N itu harus lebih kecil dari 5%, ya. Itu sudah memenuhi syarat, ya, dari soal yang tadi, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Ini tanpa pengembalian ada 5%. Nah, simpangan bakunya itu di bawah 5%, gitu ya, 5%. Ya, harus dari bawah 5%. Simpangan bakunya. Itu, ya, contoh soal yang pertama. Ya, sehingga simpangan baku X, ya, kalau misalkan dengan tanpa pengembalian, ya, berapa tampaknya harus lebih dari 5%, 0,62 didapatkan, gitu ya, karena memang tidak sesuai. Harusnya di bawah 5%. Ini kalau simpangan batu rata-rata dengan pengembalian, ini dengan pengembalian, tanpa pengembalian, ya, dengan pengembalian dan tanpa pengembalian, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas. Yang tadi adalah pengambilan sampel terbatas, ya, populasinya terbatas. Kemudian yang kedua ada pemilihan sampel populasi dari populasi yang tidak terbatas. Nah, bila populasi memiliki ukuran yang tidak terhingga dan distribusikan secara normal dengan rata-rata dan simpangan baku, maka rata-rata X, sampel X yang didasarkan pada sampel random yang berukuran N kecil atau sampelnya, dan yang dipilih dengan pengembalian atau tanpa pengembalian dari populasi tersebut, maka memiliki distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku. Maka rata-rata
X sama dengan rata-rata. Keseimbangan baku X sama dengan keseimbangan baku per N sampel akar sampel N. Kemudian yang ketiga atau C, nah daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata. Ya. Ini daftar distribusi normal untuk distribusi rata-rata. Penggunaan daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata dapat digunakan rumus sama dengan Z sama dengan X minus rata-rata dibagi seimbangan baku X. Ya. Contoh. Nah, untuk pengembangan ini syaratnya ya syarat untuk populasi tidak terbatas. Untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian atau N kecil, N sampel dibagi populasi itu harus lebih besar daripada 5%. Ini rumus ya, ini Z sama X minus mu rata-rata dibagi seimbangan baku X atau Z sama dengan X minus mu seimbangan baku dibagi N kuadrat N kecil kuadrat dikali N minus N dibagi N minus 1 kuadrat akar kuadrat. Nah, untuk pengembalian sampel dengan pengembalian ya, tanpa pengembalian yaitu dengan pengembalian N sampel dibagi N besar itu harus lebih kecil dari 5%. Berlaku rumusnya adalah Z sama dengan X minus mu sama dengan seimbangan baku X atau Z sama dengan X minus mu sama dengan seimbangan baku dibagi N akar kuadrat. Contoh ya. Nah, pada umumnya normalitas atau distribusi sampling rata-rata ini disebut juga teori limit sentral ya, dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jika populasi ini cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan normal ya. Nah, kemudian jika distribusi populasi tidak normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal apabila jumlah sampel cukup besar, biasanya itu sampai 30 lebih ya. Sampai 30 lebih ya. Atau sama dengan 30 si jumlah populasinya. Tidak normal ya. Nah, distribusi normal dari rata-rata sampel ini memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata harapan ya. Atau X ya. Atau rata-rata harapannya dan seimbangan baku. Nah, nilai-nilai itu dapat dihitung dari rata-rata populasi dan seimbangan bakunya. Contoh ya, ini contoh soalnya. Misalkan upah per jam para pekerja PT Kirial memiliki tingkat upah rata-rata 500 rupiah per jam misalkan ya. Jadi si karyawan tersebut diupah dengan 500 per jam. Dan simpangan bakunya adalah 60 perak gitu ya, 60 perak. Nah, berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara 510 dan 520. Jadi, kita mau ngambil, kita pengen mengetahui peluang upah rata-rata dari 50 orang pekerja yang merupakan sampel random yang kita pilih secara random ya, akan berada di antara range-nya itu upahnya itu adalah 510 dan 520 karena rata-rata di PT GBA itu ada 500 per jam dan 990. Tapi kita pengen mengetahui berapa probabilitas atau peluang upah rata-rata dari 50 pekerja. Ini kan rata-ratanya. Ini persatuan populasinya atau jadi kita akan mengetahui 50 orang pekerja ini range-nya upahnya itu dari 50 sampai 90. Gitu ya. Nah, jika ukuran populasi tidak diketahui, ya, maka dianggap sebagai populasi tidak terbatas. Karena memang si perusahaan PT GBA ini, si populasi pekerjanya, misalkan kita tidak diketahui, tapi rata-rata untuk upahnya dari 500 gitu per jam. Kemudian kita pengen mengetahui 50 pekerja tadi, gitu ya. Nah, makanya disebut populasi tidak terbatas dengan mu atau rata-rata 500, kemudian seimbangan bakunya 60. Yang mau kita ambil sampelnya ada 50 dan X-nya itu adalah 510, yang pengen kita ketahui adalah 510 dan
sampai dengan 520. Ya, dengan demikian simpanan baku X sama dengan simpanan baku dibagi sampel akar sampel N, ya, dengan 60. Simpanan bakunya ada 60 dibagi 50 karyawan, ya, sehingga simpanan baku X-nya itu adalah 8,485. Nah, penyelesaiannya Z sama dengan X minus rata-rata dibagi simpanan baku X. Nah, untuk X yang pertama adalah 510. Maka Z sama dengan 510 sama minus 500 dibagi 8,485. Hasilnya 1,18. Untuk X 520, peluangnya adalah Z sama dengan 520 kurangi 500 dibagi 8,5, sehingga peluangnya adalah 2,36, ya. Jadi untuk peluang X yang pertama 510 adalah sekitar 1,18, dan peluang X untuk yang kedua ada 520 adalah 2,36, ya. Maka didapat antara 1,8 untuk distribusi normalnya, ya, kita cek di tabel distribusi normal, ya, sudah kita pelajari minggu depan, minggu kemarin, itu adalah Z itu ada distribusi normal. Maka peluang antara 1,18 itu lebih kecil daripada Z atau distribusi normal, dan Z ini lebih kecil daripada 2,36. Maka setelah kita cari di tabel distribusi normal, ya, kita cari angka 1,18 dan 2,36, didapatlah 1,18. Untuk distribusi normalnya adalah 0,4909, kemudian untuk distribusi normal 2,36 adalah 0,3810, sehingga didapatkan adalah hasilnya setelah dikurangi adalah 0,1,99. Sehingga jadi, gitu ya, probabilitas bahwa upah rata-rata dari sampel yang berada di antara 510 dan 520 adalah 0,1099 atau 10,90% atau sekitar 11%, ya. Jadi range yang probabilitas atau peluang upah dari 50 sampel yang kita ambil antara 510 dan 520 ada sekitar 10%-nya peluangnya, ya, peluangnya ada 10%. Itu penyelesaian soal-soal yang ini, ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Setelah distribusi pemindahan tidak terbatas, kemudian kita masuk ke distribusi sampling proporsi. Nah, untuk proporsi atau dari populasi ini dinyatakan dengan P sama dengan X bagi N, dan proporsi untuk sampel dinyatakan dengan P peluang X bagi N sampel, ya. Nah, distribusi sampling proporsi ini, ya, proporsi ini adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi, gitu, ya. Nah, distribusi sampling proporsi juga memiliki arti yang penting seperti halnya distribusi sampling rata-rata. Nah, distribusi sampling proporsi ini dapat digunakan untuk mengetahui presentasi atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement atau peristiwa binomial, ya, yang kita kemarin tentang peristiwa binomial, ya. Nah, persentase perokok atau dan bukan perokok, nah, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu misalkan, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produksi tertentu. Ya, contoh untuk distribusi sampling proporsi ini, contoh misalkan, ya, sebuah populasi yang beranggota 6 orang, ya, 3 diantaranya perokok dan yang lainnya bukan perokok, ya. Nah, apabila diambil sampel yang beranggotakan 3 orang, ya, maka proporsi atau banyaknya sampel untuk N untuk ketiga anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok, dan ketiganya bukan perokok, ya. Yang pertama kita mau ambil sampel 3 orang, ya. Nah, proporsinya untuk yang kita sampelnya itu adalah yang pertama, anggota sampel yang pertama 2 perokok dan 1 bukan perokok, berarti 3 orang, ya, 2 perokok dan 1 bukan perokok. Yang kedua 1 perokok dan 2 bukan perokok, jadi 3 orang sampelnya, ketiga sampelnya. Dan yang ketiganya adalah bukan perokok, dapat
dapat diketahui pemilihan sampel tanpa pengembalian, ya. Jadi si sampelnya tidak dikembalikan. Misalnya anggota populasi adalah ABC. Nah, untuk perokok adalah KLM. Untuk bukan perokok, ya. Itu adalah anggota populasi. Maka banyaknya sampel yang dapat diambil, kita cek dulu berapa sampel yang kita ambil, ya. Untuk berapa sampel, ya, dari ketiga orang tersebut secara acak dan perokok dan tidak perokok berapa orang, gitu ya. Misalkan ABC dan KLM, ya. Maka dengan rumus faktorial C6/3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial, karena memang kita mengetahui populasinya 6 atau N besar itu adalah 6 faktorial, dan sampel yang mau kita buat adalah 3 orang sampel, ya, 3 pasangan, gitu ya. Maka didapatkanlah adalah 20 buah sampel. Nah, 20 sampel dari ABC ini, ya, ABC yang tidak untuk perokok dan KM untuk bukan perokok, ya. Proporsinya ABC ini berarti merokok semua, ya, sampel pertama, sampel kedua, ya, sampai 20 sampel kita dapat, gitu, dengan berbeda-beda proporsi sampelnya, gitu ya. Nah, untuk distribusi sampling proporsi atau X sama dengan perokok dan ini adalah 3, ya, adalah yang pertama sampel yang mungkin atau X, dan kemudian sampel kita buat tabel seperti ini sudah supaya untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita menganalisis distribusi sampling proporsi ini, ya, untuk memudahkannya. Sampel yang mungkin atau X, ya, karena kita memilih 3 sampel, ya. Jadi X-nya itu atau kemungkinan itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dengan 3 sampling, gitu ya. 3 samplingnya. Misalkan 3 ini perokok dan 0 bukan perokok, misalkan X3-nya, kemudian X2 sama dengan 2 perokok dan 1 bukan perokok. Kemudian X1 1 perokok dan 2 perokok, dan bisa X0, ya, 0 perokok atau 3 bukan perokok. Sehingga proporsinya X3 0 sama dengan X dibagi N, ya. Nah, X itu adalah perokok, ya. Misalkan ini, ya, X itu adalah perokok, ini 0,3 sampai 3 orang, ya. 3X adalah X3 dibagi 1, 3 dibagi 3, ya, bagi N atau sampel, kemudian 1, 2 dibagi 3, X dibagi N sama dengan 0,067, kemudian 1 dibagi sampel 3 yang kita mau ambil 0,33, X 0 dibagi N3 sama dengan 0, ya. Sehingga proporsi sampelnya adalah 1, 0,07, kemudian 0,39, 0,33 dan 0. Sehingga frekuensinya, ya, 1 untuk 3 orang perokok, 1 ditambah 0,67, ya. Nah, kemudian kita lihat cari frekuensinya atau F, ya. Untuk X3 itu adalah semua perokok, 3P, 3 perokok, ya. Itu ada 1, ya, ABC, ya, karena 3 orang semua perokok. Dari sini, ya, kita lihat frekuensinya, kemudian 2 perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, itu ada sampai 9 sampel. Kemudian 1 perokok dengan 2 bukan perokok, 9 sampel. Frekuensi hadirnya, ya, frekuensi munculnya yang ketiga terakhir 0 perokok dan 3 perokok, ya, bukan perokok atau itu ada 1 sampel, sehingga frekuensinya adalah 1, 9 dan 1. Dijumlahkan semua sampel adalah 20 sampel, frekuensinya ada 20 sampel. Kemudian probabilitas, ya, atau peluangnya tinggal dibagi saja, dibagi jumlah frekuensi, 1 dibagi jumlah sampel ada 20, sebenarnya peluangnya 3 orang ini ada 0,05, kemudian peluang 2 perokok, 1 perokok, 2 perokok dan bukan perokok ada 9 orang, peluangnya adalah 0,5,
Dibandingkan kedua, peluang 1 perokok dan 2 bukan perokok, peluang plus minus 9 sehingga peluangnya 0,25, dan 1 0 perokok dan 3 bukan perokok, itu peluangnya adalah 0,05. Sehingga kalau peluangnya dijumlahkan adalah 1, gitu ya. Nah, itu distribusi sampai proporsi ya, untuk memudahkan ya, sehingga boleh 1 ya. Nah, didapatkanlah bahwa probabilitas untuk ketiga sampel ini X-nya itu adalah 0,05, 0,45, 0,45 dan 0,05 ya. Kemudian kita masuk kepada distribusi sampling proporsi. Berlaku hal berikut. Yang pertama, untuk pengembalian sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi besar ya, dibandingkan dengan ukuran sampelnya, ya, yaitu N sampel dibagi dengan populasi, nilainya itu harus lebih kecil atau sama dengan 5%, memiliki rata-rata dan simbangan baku, di mana simbangan rata-rata P sama dengan peluang sampel dengan peluang populasi sama dengan peluang populasi. Sehingga simbangan baku adalah akar P1 kurangi P besar ya, peluangnya dibagi N sama dengan akar P kali Q dibagi N, di mana P adalah proporsi kejadian sukses dan Q adalah proporsi kejadian gagal atau 1 minus P ya. Nah, untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian atau jika ini pengembalian ya, dengan pengembalian, kemudian pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasinya kecil ya, dibandingkan dengan ukuran sampelnya ya, jadi populasinya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sampelnya, maka N populasi dibagi N sampel dibagi N populasi itu, maka nilainya harus bisa dari 5%. Kemudian memiliki rata-rata dan simbangan baku ya, simbangan baku rata-rata peluang sampel sama dengan populasi. Sehingga rumusnya adalah ini ya, simbangan baku akar P minus P dibagi N ya, kali N minus populasi kali minus. Oke, mungkin cukup ya sekian. Mungkin ini nanti untuk dulu selesai proporsi ini. Kita lanjutkan nanti di kelas ya, nanti di kelas kita sudah sampai proporsi ya, sampai sini aja dulu ya, sampai sini proporsi. Kemudian untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil ya, dibandingkan dengan ukuran sampelnya atau N sama dengan N sampel dibagi N populasi, itu harus nilainya lebih besar dari 5% dan memiliki rata-rata dari dan simpangan baku ya, ini rumusnya. Contoh ya, sebuah toko itu memiliki 6 karyawan ya, misalkan A, B, C untuk yang sedang membaca dan X, Y, Z untuk yang tidak sedang membaca. Jika dari 6 karyawan tersebut diambil sampel yang beranggotakan 4 karyawan ya, atau pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka tentukan banyaknya sampel yang mungkin diambil. Kemudian yang kedua, distribusi sampling proporsinya. Yang ketiga, rata-rata dan simpangan baku sampling proporsinya. Nah, yang pertama adalah mengetahui banyaknya sampel yang mungkin terjadi ya, adalah C6 karyawan dibagi 4 sampel karyawannya, sehingga didapat adalah 15 buah sampel. Nah, ke-15 buah sampel itu adalah 1 senang membaca dan 3 tidak. Nah, maka C31 kali C33 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3, yaitu AXYZ, BXYZ, CXYZ. Nah, 2 senang membaca dan 2 tidak ya. Seterusnya, maka C32 kali C32 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Yaitu ABXJ, ABXZ, ABXYZ ya. Kemudian 3 senang membaca dan 1 tidak ya, maka adalah 3
3 sampel ABCX, ABCX, ABCZ. Total ada 15 buah sampel ya. Ke-15 tersebut ya. Dengan huruf faktorial ya. Faktorial. Untuk mendapatkan 3 kali 3 dan 1 ini dicari dengan rumus faktorial ya. Nah, untuk distribusi proporsinya, jika X sama dengan senang membaca dan N jumlah sampel, maka distribusi sampel proporsinya adalah yang sampel yang mungkin terjadi X 1, 2, dan 3 ya. Proporsi sampelnya X dibagi N ya. X itu senang membaca dan N distribusi senang membaca ya, 1, 2, 3 misalkan. Kemudian N jumlah sampel yang akan distribusi sampelnya. Jumlah N sampelnya adalah 4 ya. 1 dibagi 4 X adalah 1 dibagi sampelnya 4 adalah 0,25 ya. 2 dibagi sampel 4 0,50 dan 3 dibagi 4 0,25. Kemudian banyaknya sampel ini ada 3 ya, tadi 3, 9 dan 3 distribusi frekuensinya sampel 3, 9 dan 3. Probabilitasnya adalah 0,2, 0,6, 0,1 dan 1. Maka ini adalah distribusi sampling proporsinya. Yang ketiga, proporsi populasi. Nah, untuk peristiwa sukses atau senang membaca, ya, ini adalah P sebenarnya setengah sama 0,5 peluangnya. Karena memang ada 2 kategori sukses dan tidak sukses, gitu ya. Jadi rata-rata P sama dengan populasi adalah 0,5 sehingga masukkan dalam rumus. P1 minus P bagi N 0,5 1 bagi sampelnya N sehingga 6 populasinya 6 orang sampel 4 ya bagi 1 semuanya 0,158. Jadi total yang pertama tadi banyaknya sampel yang akan diambil ada 15 buah sampel. Kemudian yang kedua tanyakan distribusi sampling proporsinya. Ini distribusi sampelnya. Kemudian yang ketiga berapa rata-rata dan simpangan baku sampling proporsinya adalah rata-ratanya adalah rata-rata simpangan bakunya adalah 0,158 ya. Oke. Untuk distribusi normal, untuk distribusi sampling proporsi dapat digunakan sebagai berikut ya. Untuk normal ya, karena ini normal ya, tadi dengan distribusi sampling proporsi ya dengan normal. Jika yang pertama A itu jika N atau sampel besar, maka nilai Z adalah Z sama dengan peluang sampel dikurangi peluang populasi dibagi simpangan baku peluang. Nah, jika N atau sampel yang kita ambil sangat kecil, maka nilai Z adalah ini rumusnya, gitu ya. P plus minus setengah N sampel dikurangi P dibagi simpangan baku P. Keterangan 1/2N sama dengan faktor koreksi kontinuitas ya. Contoh ya, misalkan toko mainan anak boneka bermaksud mengadakan pertunjukan sulap secara tetap seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, pimpinan toko ini memperkirakan bahwa pengunjung akan mencapai 40% dari seluruh pengunjung toko dalam interval waktu yang sama. Ya. Jika dari hasil sampel diketahui probabilitas proporsi yang mengikuti acara sulap ini hanya 15% ya, atau lebih di bawah rata-rata populasi, maka acara itu diadakan sebulan sekali. Nah, untuk itu setiap pengunjung diberi kuesioner dan dari jawabannya diambil 500 sebagai sampel. Nah, hasil sampel menunjukkan 175 pengunjung mengikuti acara tersebut. Menurut pendapat Anda, sebaiknya acara sulap itu diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, si toko mainan ini dia pengen mengetahui berapa sih bahwa jumlah pengunjung ya range 40% gitu ya bila pengunjung dalam waktu tertentu. Nah, jika probabilitas atau peluang pengunjung itu mengikuti acara tersebut hanya 5%,
atau lebih di bawah rata-rata populasi, ya, ini populasinya adalah 40%, ya, 40%. Sehingga probabilitas populasinya itu di bawah 50% atau lebih di bawah rata-rata populasi tersebut. Nah, bila di bawah 50% atau sesuatu hanya 50% atau lebih di bawah rata-rata populasi, maka cari tindakan sebulan sekali. Jadi kalau misalkan si hasil dari penelusuran hasil perhitungannya itu kurang dari atau sama dengan 5%, maka si acara pertunjukan itu akan diadakan sebulan sekali. Dengan untuk mendapatkan data persentase probabilitasnya ini, dia si tokoh tersebut memberikan kuesioner, ya, kepada 500 orang sampel sebagai sampelnya. Nah, dari hasil sampel itu 175 pengunjung mengikuti acara tersebut, sehingga sisanya adalah tidak mengikuti acara tersebut. Nah, menurut pendapat Anda, sebaiknya acara sholat itu diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali? Nah, pertanyaannya, penyelesaiannya, peluang populasinya adalah 40%, sebenarnya 0,5, dan N sampelnya ada 500, sehingga P sebenarnya 175 yang memberikan 175 itu adalah sampelnya, ya, sampelnya dibagi 500 sehingga adalah 0,35 ya, sehingga karena sampelnya kecil, ya, maka difaktor koreksi, ya, ini, ya. Jika n-nya sangat kecil, ya, sampelnya sangat kecil, maka nilainya adalah ini, pakai rumusnya ini. Kalau sekarang sampelnya lebih besar dari ini peluangnya 0,15% dari jumlah populasinya, dari probabilitasnya 15%, ya, peluangnya. Jadi di bawah peluang yang kita targetkan adalah 15%, itu diadakan sebulan sekali. Maka perlu ada faktor koreksi karena nilai peluang sampelnya dia adalah 0,35, ya. Maka karena sampelnya kecil, maka digunakan faktor koreksi, ya. Z sebenarnya 0,35 dikurangi 1 per 1000 dikurangi 0,4, ya, 0,4 dikurangi 0,6, 600 minus 25, didapatkan P minus 255 di satu tabel, ya, maka didapatkan adalah 0,4946. Ya, jadi probabilitas proporsi sampel yang kita sebut adalah 0,4946 atau 49,40%, yang berarti lebih dari 15% di bawah rata-rata sampel. Nah, dengan demikian acara pertunjukan tersebut diadakan sebulan sekali karena memang lebih dari 15%. Maka diadakanlah surat tersebut diadakan sebulan sekali. Kalau misalkan si peluangnya itu adalah kurang dari 40, ya, dari 14%, ya, maka itu diadakan sebulan, ini seminggu sekali, ya, bukan sebulan sekali. Jadi kalau misalkan di bawah 15% itu diadakan sebulan sekali. Nah, kalau si peluangnya didapatkan hasilnya kurang dari 15% itu di pertunjukannya diadakan sebulan sekali. Kalau misalkan lebih dari 15%, maka diadakan seminggu sekali. Ini salahnya tulisan, jadi seminggu sekali. Oke. Kemudian ada distribusi sampling yang lain. Nah, jadi distribusi sampling yang lain ini atau beda dua rata-rata ini adalah distribusi sampling beda dua rata-rata, distribusi dari perbedaan dua besar rata-rata yang muncul dari sampel dua populasi. Misalkan dua populasi normal N1 dan N2 memiliki rata-rata 1 dan rata-rata 2 dan sepangan baku masing-masing sepangan baku 1 dan 2. Nah, dari kedua populasi N1 dan N2 tersebut diambil sampel random, yaitu dengan N1 dan N2 dengan rata-rata masing-masing X1 dan X2. Nah, lalu dari kedua rata-rata itu dihitung semua bedanya. Ya, dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda rata-rata. Nah, maka pada distribusi sampling beda dua rata-rata ini untuk N1 dan N2 cukup besar, berlaku hal sebagai berikut. Oke, cukup sekian untuk hari ini, ya, sampai sampling distribusi ini, ya, distribusi proporsi, ya. Sisanya kita lanjutkan minggu depan di pertemuan di kelas. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.